Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa dan siswi? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk materi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang masalah najis, baik secara definisi atau pengertiannya, yang kedua tentang klasifikasinya, yang ketiga tentang cara menghilangkannya, serta yang terakhir adalah hikmah daripada suci dari najis itu sendiri. Baik, simak terus video pembelajarannya, karena nanti di tengah-tengah video akan Bapak sisipkan beberapa pertanyaan untuk dikumpulkan sebagai pelengkap tugas pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Yang pertama adalah definisi atau pengertian najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang kotor atau mungkin menjijikkan. Tapi pengertian najis secara istilah atau terminologi adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sholat dan harus dihilangkan, baik dari badan, pakaian, atau tempat orang yang hendak melaksanakan ibadah, contohnya sholat. Jadi kesimpulannya adalah najis adalah sesuatu yang harus dihilangkan karena mampu menghalangi keabsahan daripada sebuah ibadah. Ini yang pertama tentang definisi najis itu sendiri. Terus yang kedua adalah tentang masalah klasifikasi atau pembagian dari najis. Pada prinsipnya najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ditengok dari sisi wujud, dan yang kedua ditengok dari segi jenis. Masuk ke pembahasan masalah dilihat dari segi wujudnya, maka najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ainiyah, yang masih kelihatan wujudnya atau bentuk fisiknya. Yang kedua najis yang disebut sebagai hukmiyah, yang tidak nampak bentuknya karena sudah hilang baik warna, rasa maupun baunya. Contohnya adalah air kencing yang sudah kering, atau bekas minuman keras yang nempel di atas permukaan pisau kemudian menjadi kering. Kita tahu telah ada najisnya, tapi tidak ada lagi bentuknya. Ini yang disebut sebagai najis hukmiyah. Dan ini nanti ada berpengaruh terhadap bagaimana cara mensucikannya. Yang pertama, najis ditengok dari segi wujud atau bentuk. Yang kedua adalah najis ditengok dari sisi jenisnya. Maka seperti yang kita ketahui bersama, ada tiga jenis najis sesuai dengan jenis. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasithah atau najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat. Di mana masing-masing contohnya ini, kalau najis mukhafafah contohnya hanya satu, yaitu air pipis anak kecil yang belum genap berusia 2 tahun dan tidak makan apapun selain air susu ibunya. Dan ini satu-satunya. Lantas cara mensucikannya bagaimana nanti? Nah, harusnya kita lanjut ke najis mutawasithah dan najis sedang. Tapi karena pembagian najis mutawasithah ini contohnya banyak sekali, kita loncat ke bab najis mughaladah. Najis mughaladah itu hanya ada dua. Yang pertama adalah najis yang timbul dari, mohon maaf, anjing, dan yang kedua babi. Selebihnya selain dari contoh najis mukhafafah dan najis mughaladah adalah masuk ke dalam contoh-contoh najis mutawasithah. Adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, belakang, kubul atau dubur, berupa feses, tinja atau pipis, kemudian darah, muntah, nanah, bangkai binatang selain bangkai ikan dan bangkai belalang, dan lain-lain sebagainya. Jadi segala najis
yang tidak termasuk najis mukhafafah, najis ringan, dan tidak masuk ke bagian najis mughaladhah, ini pasti masuknya ke dalam najis mutawassithah atau najis sedang. Oke. Dari sini Bapak ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita menghilangkan atau mensucikan diri dari najis. Pertanyaan pertama adalah, apa definisi daripada najis, baik secara lughat bahasa atau secara istilah? Silakan catat, nanti upload ke classroom masing-masing untuk disetorkan sebagai pelengkap tugas pada hari ini. Terima kasih. Oke, sekarang masuk kita ke bagian ketiga dari video pembelajaran ini, yaitu tentang masalah cara menghilangkan atau mensucikan masing-masing jenis najis yang ada 3, mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladhah. Diawali dari yang pertama, mukhafafah. Yang jelas kita bersama, timbulnya najis mukhafafah ini dari air kencingnya bayi laki-laki yang berumur kurang 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibunya. Di sini masalah ainiyah dan hukmiyah belum berpengaruh. Artinya, apakah itu najis mukhafafahnya ainiyah, nampak basah gitu karena bekas pipis ya, atau sudah menjadi hukmiyah, sudah kering, tidak ada bedanya. Tapi ini khusus di permasalahan najis mukhafafah. Bab wujud ainiyah ataupun hukmiyah ini tidak menjadi soal. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Hanya sekedar dipercikkan air ke tempat yang terkena najis. Ingat, hanya dipercikkan. Dipercikkan, air tidak sampai harus mengalir. Meskipun mengalir itu lebih bagus. Yang penting ada rawus itu basah-basah dari air suci yang kita percikkan ke tempat yang terkena najis. Itu sudah menjadikan tempat yang kena najis mukhafafah menjadi suci, baik ainiyah maupun hukmiyah. Ingat, ainiyah ataupun hukmiyah dalam najis mukhafafah tidak ada bedanya. Nah, yang kedua, mensucikan najis mutawassithah. Di sini baru wujud ainiyah dan hukmiyah memulai ada peran, ada perbedaan cara mensucikannya. Kalau yang terkena najis mutawassithah itu adalah najis mutawassithah ainiyah, masih ada bentuknya, ibarat terkena percikan air kencing, maka air kencingnya itu masih basah, atau terkena, mohon maaf, sedikit tinja atau kotoran binatang atau kotoran manusia mungkin, maka cara yang harus dikerjakan kalau kita tidak menghilangkan ainiyahnya dulu adalah dengan cara membasuhkan air, mengguyurkan air ke tempat yang terkena najis sampai betul-betul hilang sifat-sifat daripada najis itu sendiri. Di mana sifat najis itu ada 3, yaitu warna, rasa, dan bau. Jadi setelah hilang bentuknya, pastikan di sana hilang warna, rasa, dan bau. Baru tempat yang terkena najis menjadi suci. Ini cara pertama. Cara yang kedua, dan ini relatif lebih simpel, lebih gampang, adalah ketika kita menjumpai najis ainiyah, najis mutawassithah ainiyah, contohnya yang sering terjadi di lantai rumah kita atau bahkan di lantai masjid. Kita jumpa di sana tai tikus atau tai ayam, mungkin kotoran ayam. Kalau langsung kita guyur, mungkin tempat yang terkena najis tadi suci, tapi kita perlu berpikir najis itu ke bawah air kemana-mana, sehingga otomatis segala tempat yang terkena air itu menjadi najis. Nah, ini masalah. Sehingga cara yang terbaik ketika kita menjumpai kondisi seperti itu, jangan langsung diguyur. Hilangkan dulu bentuk ainiyah atau wujud fisiknya. Dengan apa? Ambil tisu, terus kopek atau keringkan. Yang penting najisnya itu menjadi hilang dan dari ainiyah menjadi hukmiyah. Bisa tisu, kalau ternyata sudah kering ya carilah di sana cutter atau pisau kerik, baru kemudian disapu, dibersihkan. Tapi ingat, tandai tempat yang terkena najis tadi. Baru setelah itu kita guyur dengan sedikit air, maka insya Allah ini sudah menjadikan tempat yang terkena najis mutawassithah ainiyah menjadi suci. Jadi ada perbedaan ketika mensucikan najis mutawassithah. Kalau ainiyah langsung diguyur, maka harus dengan guyuran yang sampai bisa menghilangkan warna, rasa, dan bau atau sifat daripada najis tersebut.
Tapi kalau kita hilangkan menjadi ainiyah, dari ainiyahnya itu kita hilangkan menjadi najis hukmiyah, maka caranya hanya sebatas mengguyurkan air ke tempat yang terkena najis. Begitu juga nanti ketika kita membasuh atau mensucikan najis mughaladzah atau najis berat, harus dibasuh 7 kali basuhan yang salah satunya pakai debu, dicampur dengan memakai debu. Maka ingat, basuhan pertama itu untuk menghilangkan najisnya, menghilangkan najis dari sifat-sifatnya, warna, rasa ataupun bau. Seterpaksanya najis itu lengket sehingga diguyur 3 kali, baunya mungkin karena sudah terlalu busuk, jadi 3 kali tidak bisa menghilangkan baunya, harus digosok-gosok, maka gosok itu. Dan berapa kali basuhan untuk menghilangkan warna, rasa ataupun bau itu baru dihitung 1 dalam kasus pensucian najis mughaladzah. Baru setelah dia bersih diulang lagi 6 kali, yang salah satunya dipakai dengan menggunakan debu. Maka cara yang paling simpel adalah tetap menjadikan najis ainiyah itu menjadi najis hukmiyah, baik itu najis mutawasithah ataupun najis mughaladzah. Kalau sudah demikian tinggal kita eksekusi. Kalau najis itu najis mutawasithah tinggal sekali bayur, sekali basuh selesai. Kalau najis mughaladzah tinggal 6 kali, salahnya pakai debu. Nah, bab yang keempat sekarang ada terakhir tentang masalah hikmah daripada suci badan atau mensucikan diri dari najis. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jasmani, yang kedua menjaga kesehatan rohani. Karena pada prinsipnya najis itu sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Sehingga kalau kita bebas dari itu, maka insya Allah kita akan dikaruniakan kesehatan baik lahir ataupun batin. Yang ketiga adalah media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suci najis itu hukumnya wajib. Ingat, suci najis itu hukumnya wajib, apalagi ketika kita mau melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir adalah ini adalah media kita juga untuk menjaga sikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia dengan akhlakul karimah, agar semakin dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluk-makhluknya. Oke, nggak terbayang kalau Anda tidak pernah cebok, tidak pernah habis BAB, tidak pernah cebok, nggak pernah mandi, nggak kebayang bagaimana baunya. Nah, inilah termasuk media untuk berakhlakul karimah. Terakhir ini adalah soal. Ya, soal. Tuliskan menurutmu, ya, nanti digabungkan dengan soal yang tadi saya kasihkan. Bagaimana menurutmu cara mensucikan najis mutawasithah yang ada di baju? Jadi anggaplah bajumu kena, atau baju adikmu yang masih kecil kena bekas feses atau bekas nya di celana. Bagaimana cara mensucikannya? Tulis dengan singkat, lantas kemudian upload dengan soal yang sudah diutarakan di depan. Terima kasih. Semoga tetap semangat, sehat walafiat, jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 yang hari kesekian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ridhonya kepada kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.